internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh negara di dunia, dua negara ataupun lebih, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam perdagangan internasional. 1. Perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, contoh perdagangan Indonesia dan Singapura. 2. Perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan, contoh ASEAN, Association Southeast Asian Nation, MI, Masyarakat Ekonomi Eropa, APEC, ASLA Pacific Economist Country. 3. Perdagangan multilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa banyak negara di dunia tanpa memandang kawasan. Faktor-faktor perdagangan internasional. 1. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan kualitas sumber daya manusia. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Perbedaan budaya. 6. Perbedaan budaya produksi. 7. Perbedaan selera. 8. Persamaan selera. 9. Keinginan memperluas jangkauan pasar. 10. Kemajuan pada era globalisasi. Tujuan perdagangan internasional. 1. Menaikkan devisa negara. 2. Memenuhi kebutuhan di negara lain. 3. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal. 4. Memperluas pasar. 5. Transfer teknologi modern. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Keuntungan melalui spesialisasi. 3. Dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. 5. Mempererat hubungan antar bangsa. 6. Negara semakin makmur. 7. Memperluas kesempatan kerja. 8. Menambah devisa negara. 9. Dapat mencegah terjadinya krisis. 10. Akan mendorong kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. 11. Akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. 12. Dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. 13. Dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. 14. Dapat mempererat hubungan politik. 15. Dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi. 16. Dapat meningkatkan investasi. 17. Dapat memperkuat posisi perdagangan. 18. Mencegah perdagangan barang yang membahayakan. 19. Dapat menciptakan harga yang stabil. 20. Dapat mengenal berbagai mata uang negara lain. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Hambatan perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang. 2. Kebijakan ekonomi suatu negara. 3. Sumber daya yang rendah. 4. Kebijakan tarif yang ditetapkan. 5. Kebijakan non-tarif. 6. Pembayaran antar negara cukup sulit dan memiliki resiko yang besar. 7. Adanya organisasi ekonomi daerah. 8. Penerapan subsidi. 9. Keamanan suatu negara yang tidak terjamin. 10. Kualitas barang yang diperjualbelikan buruk. 11. Kebijakan impor di setiap negara. 12. Nilai tukar mata uang yang terus berubah. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Eksportir. Ekspor dibagi menjadi dua cara, yaitu A. Ekspor biasa. B. Ekspor tanpa LC. 2. Impor. Impor diartikan sebagai kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Importir. 3. Barter. Jenis-jenis barter antara lain: A. Direct barter. B. Switch barter. C. Counter purchase. D. Buyback barter. 4. Konsiasi. Consignment. Pengiriman barang di mana belum ada pembelian tertentu di LN. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas, free market, atau bursa dagang, commodities exchange, dengan cara pelelangan. 5. Package deal. Guna memperluas pasaran hasil kita terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah sesekali akan mengadakan perjanjian perdagangan.
trade agreement dengan salah satu negara. 6. Penyeludupan, smuggling. Setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku disebut dengan penyelundupan. 1. Seluruhnya dilakukan secara ilegal. 2. Penyelundupan administratif. 7. Border crossing. Bagi negara yang berbatasan, dilakukan dengan persetujuan tertentu. Border agreement. 1.c border. Lintasan batas laut. 2. Overland border. Lintasan batas darat. Komoditas ekspor Indonesia. A. Produk hasil hutan. B. Kakao. C. Komoditas karet. D. Produk tekstil. E. Kelapa sawit. Kebijakan perdagangan internasional. A. Penetapan tarif. B. Kuota impor. C. Larangan ekspor dan impor. D. Subsidi premi. E. Premi. F. Dumping. G. Devaluasi. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak. Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak negara dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang, jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. 2. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo. Suatu negara disebut memiliki keunggulan komparatif dari negara lain jika negara itu mampu memproduksi lebih banyak barang, jasa dengan biaya yang lebih murah dari negara lain. Karakteristik perdagangan internasional. A. Spesialisasi teritorial. B. Kompetisi internasional. C. Pemisahan penjual dari pembeli. D. Rantai panjang tengkulak. E. Mata uang yang dapat diterima bersama. F. Peraturan dan regulasi internasional. G. Kontrol pemerintah. H. Beberapa dokumen. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor. 1. Meningkatkan keuntungan. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Membuka peluang pasar yang luas. 4. Meningkatkan nilai investasi. 5. Meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor. 1. Menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. 2. Menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor. 1. Meningkatkan kesejahteraan konsumen. 2. Alih teknologi. 3. Mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan. 4. Menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. Dampak negatif impor. 1. Ketergantungan terhadap produk impor. 2. Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. 3. Semakin banyak pengangguran. 4. Konsumerisme. 5. Menurunkan pasar domestik.